Iya, kayaknya kebanyakan di Jumat Agung kan karena pas banget ke penyalipan dan kematiannya di situ. Banyak drama-drama kisah Tuhan Yesus. Oke, nah begitu baiknya Tuhan Yesus ya. Dia rela Baik banget, menebus dosa-dosa kita di dunia ini, gitu. benar-benar. Mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Gitu. Wah, jadi pengen login nih. Boleh. Biasa toleransinya. Gerak-gerak kameranya, Pak. Sorry ya, sobat damai, bercanda. Mungkin ada mama saya bercanda ini, Mak. Mungkin mama saya nonton mungkin. Damai itu Indonesia. Halo sobat damai, balik lagi di Duta Damai Talk. Kali ini saya Nanda bareng dua wanita cantik di sini. Bisa dikenalin diri dulu? Ya. Oke, halo semuanya. Saya Nadine dari Oikumene Unram. Perkenalkan semuanya, saya Sheryl dari Oikumene Unram. Iya, ini di sini kita bakalan bahas tentang perayaan Hari Raya Paskah ya. Sekaligus dalam memperingati Hari Raya Paskah yang jatuh pada besok Minggu. Sebelumnya makasih sudah mau datang, sudah mau hadir ngasih cerita ntar buat teman-teman sobat damai tentang Paskah gitu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu UKM Oikumene ini tentang apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi UKM Oikumene ini adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Unram, di mana UKM Oikumene ini menjadi wadah bagi mahasiswi dan mahasiswa Kristen, Protestan, dan Katolik, di mana UKM Oikumene ini juga menjadi sarana bertemunya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Kristen Katolik dengan saudara seimannya. Nah, oke, waduh, itu mungkin di sini ada sobat damai yang masih SMA gitu mau masuk kuliah, terus mau nyari UKM Kristen atau Katolik, mungkin bisa gabung di Oikumene ya. Iya, bisa Benar banget. penyebutannya. Kegiatannya apa sih? Kalau boleh tahu? Kegiatan-kegiatan kami sebagian besar untuk memperingati hari-hari raya, Oh, seperti salah satunya adalah Paskah yang akan kami adakan nanti 15 April. Kemudian nanti di bulan Desember ada Natal. Ya, seperti itu. ngomong-ngomong perayaan Paskah nih kan kalau nggak salah bisa Minggu ya. Ya itu mau tahu gimana sih pengalaman kalian berdua gitu. Paskah di NTB ini perayaannya kayak gimana? Terus bedanya dengan daerah-daerah lain tuh kayak gimana? Apakah punya ciri khas atau euforia yang kayak gimana gitu? Kalau Paskah, kalau daerah NTB ya, kalau saya karena dari Sumbawa juga, jadi masih masuk dalam lingkup NTB. Biasanya kalau Paskah itu dia nggak langsung Paskah hari Minggunya, jadi Jumat Agung dulu kan kematiannya. Terus biasanya Sabtu, terus di Minggunya itu kita ibadah, terus bisa main games juga ada buat gamesnya. bagi anak-anak gitu. Jadi kayak sekalian perayaan main-main games gitu. Kalau misalnya yang di luar daerah, kebetulan juga ketua saya dari Sumatera, jadi dia bilang kalau di Sumatera itu dia ada hari Sabtunya ngunjungin kubur gitu. Paling ciri khasnya perbedaannya itu sih. Ya, setahu saya ya. Iya, kalau boleh tahu sebelumnya, ya harus tahu sih sebenarnya nih sobat damai. Ya, betul. Iya, harus tahu nih buat informasi kita, buat ilmu kita gitu. Siapa tahu mendalami agama Kristen lebih jauh gitu. Ini Paskah ini sejarahnya tuh kayak gimana? Terus maknanya tuh kayak gimana gitu? Apakah ada penjelasan khusus gitu kenapa Paskah ini dijadiin perayaan khusus gitu? Apakah ada sejarah yang penting atau bagaimana Oh iya. kalau Paskah? Kalau misalnya di kitabnya, di Alkitab Ya. itu ada kan dibagi nih perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau perjanjian lama ini sudah diadain Paskah, tapi dia tuh merayakannya karena pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Terus di perjanjian baru ini baru kita merayakannya karena Tuhan Yesus bangkit, udah menebus dosa kita, jadi kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Jadi kita udah ditebus gitu. Mungkin
Mbak Nadine? Ya, mungkin saya bisa tambah ya, untuk yang di perjanjian baru ini juga, kenapa Paskah ini identik dengan Hari Raya Kemenangan? Karena ya seperti yang sudah dijelaskan Cyril tadi, Tuhan Yesus sudah bangkit, kita juga sudah menang dari dosa-dosa, dan salah satu bentuk perwujudan syukurnya adalah dengan merayakan Paskah ini. Jadi perayaan Paskah ini hampir sama dengan bisa disamakan dengan perayaan kemenangan. Jadi kemenangan dari dosa seperti itu. Dan juga Paskah ini kita kayak ada kepastian bahwa akan ada hidup kekal nantinya, karena Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat di sorga sana. Jadi seperti itu. Ya gitu ya Sobat Damai, penjelasannya luar biasa, panjang lebar soal Paskah. Nah, oh iya, itu kita hari raya Idul Fitri kan merayakan kemenangan setelah 30 hari berpuasa ya, melawan nafsu. 30 hari atau 1 bulan lah gitu. Iya, kita kan puasa kan banyak yang kita menahan nafsu, enggak cuma nafsu melawan nafsu, tapi emosi juga kita lawan. Nah, nanti di hari raya Idul Fitrinya kita sama-sama meraih kemenangan gitu. Ya kurang lebih sama lah gitu. Ya, terus gimana sih Paskah ini atau gereja-gereja di NTB ini, terutama mungkin di Sumbawa, mungkin dari Mbak Sheryl, mungkin ada perbedaan dengan di Lombok gitu dalam mempersiapkan ibadah Paskah atau hari raya Paskah ini, ada persiapan khusus gitu atau bagaimana? Kalau sepengalaman saya pas di Sumbawa itu Paskah biasa kami beribadah, terus yang tadi main games itu. Tapi kalau di sini ternyata ada beberapa gereja yang sebelum Paskahnya biasa mereka kunjungin panti-panti gitu, dan panti-pantinya bisa panti-panti Hindu, Islam, Kristen gitu-gitu sih yang saya lihat perbedaannya gitu. Agak beda. Mbak Nadine, terus nih kemarin kan kalau kita lihat kan mungkin Mbak Sheryl dan Mbak Nadine tahu kan kemarin sempat viral tuh, ada yang viral kalau ada wartawan nanyain salah satu orang yang lagi nyari takjil gitu, mungkin tahu ya, terus ditanya ini mau nyari ini ada apa aja takjilnya di sini, disebut ternyata di sini saya juga nyari takjil kalau nggak salah di sini juga jual babi gitu dan segala macam. Terus wartawannya bingung, ternyata yang ditanyain tuh ternyata puasa Paskah gitu. Kemarin sempat viral kalau. Gitu. Nah ini terus saya pas lihat itu mikir loh, kok ada puasa Paskah juga ya di ternyata nggak cuma umat Muslim yang saya tahu ada puasa, ternyata di umat Kristiani juga ada puasanya. Bercontoh dari kasus itu ternyata Koh Aloy namanya itu, dia juga puasa Paskah, makanya dia juga berbukanya dengan ya gitu, dia bilang dengan daging babi gitu. Maaf ya Sobat Damai, mungkin ada yang tahu Sobat Damai, kemarin videonya viral, nanti mungkin Pak Editor bisa nambahin videonya kayak gimana gitu. Ya ini saya pengen tahu sih, mungkin Sobat Damai juga pengen tahu puasa Paskah itu bisa dijelasin dikit kayak gimana sih, apakah sama kayak puasa di umat Muslim juga yang menahan lapar, menahan haus, menahan emosi juga gitu, dan waktu berpuasanya juga sama atau bagaimana? Mungkin bisa dijelasin dikit. Ya mungkin aku jelasin terus mungkin ditambahin sama Nadine ya. Boleh. Kalau di aku Kristen Protestan, kita tuh nggak diwajibin puasa, tapi tanya-tanya teman yang Katolik ternyata mereka tuh diwajibin. Jadi mereka tuh puasanya 40 hari. 40 hari sebelum Paskah. Jadi 40 hari sebelum Paskah itu Rabu Abunya. Jadi itu mereka bisa mulai puasa. Terus sistem puasanya juga agak berbeda dari teman-teman yang Muslim. Dia tuh bisa makan kenyang sekali. Jadi dia pagi makan kenyang sekali, terus siangnya dia puasa. Tapi kalau memang dia nggak kuat tuh dia boleh minum. Terus buka puasanya sore, dan dia selain puasa sekali makan kenyang, juga dia tuh biasanya mengurangi makanan-makanan kesukaannya. Jadi namanya pantang.
Oh, pantang ada gitu. pantangannya Iya. gitu. Dia ada tambahan? Tadi. Ya jadi puasa khususnya di Katolik ini udah jadi tradisi beribu-ribu tahun lalu, Oh, dan dimana makna puasa dan pantang itu sebagai pertobatan dan persiapan dalam menyambut hari raya Paskah. Jadi ada dua hal yang dilakukan, yaitu puasa dan pantang, dimana puasa ini dilakukan mulai dari umat Katolik yang yang berusia 18 sampai 60-an tahun. Dan kalau misalnya pantang ini itu dilakukan oleh umat Katolik yang berusia 14 tahun ke atas. oh, Nah, bedanya puasa dan pantang ini tuh ya seperti tadi, puasa hanya boleh kenyang sekali. Nah, kalau misalnya pantang ini tuh mereka pantang untuk melakukan atau makan makanan yang mereka suka. Misalnya suka nonton bioskop, berarti mereka pantang untuk nonton bioskop, seperti itu. Gitu. kalau misalnya suka sama cewek, berarti pantang juga ya. Puasanya nggak cuma hawa nafsu kayak makan minum gitu ya, tapi hal-hal yang disukain juga. Iya. Iya, Kayak hobi misalnya. iya itu termasuk salah satu pantang itu Waduh, tadi. sepertinya berat juga kalau saya itu yang puasa. Karena saya ini banyak kesukaannya ya. Sebagai main, mungkin kalau disuruh puasa Paskah, waduh berat makanya. Ya, ada tambahan lagi? Itu aja. Iya, udah itu aja. Nah, ya terus gini nih, di sebelum perayaan Paskah kan hari-hari sebelumnya itu kan ada hari-hari khusus gitu. Seperti yang saya tahu, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya. Sependek yang saya tahu, kalau minggu kemarin kan sudah berlangsung, kalau nggak salah Minggu Palma gitu ya. Itu mungkin nanti bisa dijelasin Minggu Palma itu soal apa. Terus kalau nggak salah sekarang ya kemarin Rabu Abu. Terus ada istilah juga sekarang Kamis Putih, terus besok Jumat Agung. Kalau nggak salah juga ada Sabtu Suci nah baru hari Minggunya tuh Minggu Paskah. Nah itu masing-masing hari kan ada sebutannya khusus gitu. Apakah di sana ada perayaan khusus atau ibadah khusus yang bedain hari-hari tersebut, atau mungkin ada sejarahnya gitu? Mungkin bisa dijelasin sedikit. Oke. Dimulai dari Minggu Palma tadi ya. Oke, kalau Minggu Palma ini itu pautkan dengan awal menyambut kisah sengsara Yesus. Jadi di mana Tuhan Yesus ini masuk ke gerbang emas Yerusalem dan disambut dengan daun-daun palma. Jadi hal itu yang dinamakan tadi Minggu Palma. Kemudian yang untuk Rabu Abu Bentar dulu. itu ya. Mohon maaf, itu Minggu Palma itu ibadahnya sama dengan ibadah-ibadah yang lain? Atau Aduh, kami mohon maaf. Kalau untuk jawaban yang ini kami kurang bisa jawab karena kami Protestan, dan di Protestan nggak ada yang namanya Minggu Palma. Oke, ya lanjut Ya. lanjut aja. Atau mungkin ada diadakan Minggu Palma tapi gereja yang lain. Kalau kami dari Sumbawa pun juga nggak ada yang namanya Minggu Palma. Tapi kalau dengan ibadah-ibadah hari Minggu biasa ada perbedaan juga? Ibadah hari Minggu biasa? Nah, itu kami kurang Tahu juga. Jadi, mohon Oke, maaf. mohon maaf juga kalau kami Nggak apa-apa. kurang bisa menjelaskan. Oke. Lanjut. Kalau untuk yang Rabu Abu ini, abu ini tuh diidentikan dengan manusia yang berasal dari debu tanah dan nantinya akan kembali lagi jadi debu tanah. Gitu. Ada filosofinya gitu ya? Iya, makanya kalau misalnya lagi penerimaan abu di gereja, itu biasanya romo akan bilang, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Seperti itu. Kalau misalnya yang untuk Kamis Putih nih, nah kalau di Kamis Putih ini di mana Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan para muridnya. Iya, itu malam terakhir, Kamis Putih. Jadi malam terakhir Yesus hidup, karena di hari Jumat Yesus mati. Oh, hari Seperti Kamis itu ada perjamuannya. Iya, dengan murid-muridnya. Oh, yang ada lukisan. Iya, kalau saya pernah lihat di lukisan. Mejanya panjang, Iya. terus ada 12 orang kalau nggak salah, atau 13 sama Yesusnya ya, sama ada Yudas juga sana. Iya, dan Yudas itu yang mengkhianati Yesus ini. Nah, itu emang lukisannya emang kalau Sobat Damai tahu mungkin
editor mungkin bisa ditampilin sedikit gimana lukisan bersejarah, lukisan apa Iya. namanya, lukisan perjamuan Yesus gitu. dengan murid-muridnya, Iya. di mana di situ juga Yesus membasuh kaki salah satu kaki muridnya. Iya, dengan 12 muridnya di sana ya. Iya. Iya. Kebetulan sih hafal lagunya 12 murid Yesus. Wah, Mau dinyanyiin sini boleh. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas. Ya lanjut. oke, mulai masuk ke Jumat Agung yang Iya. dimana besok akan kami rayakan. Ya. Ini mengenang kematian Yesus di kayu salib. Oke. Ya, dan juga ada Sabtu Suci. Sabtu Suci ini dijadikan sebagai hari merenungi Oh, kematian Yesus dan ya, di mana Yesus rela mati untuk menebus dosa manusia. oh, Jadi Sabtu itu menjadi hari perenungan oleh semua umat Kristen terhadap penyaliban Yesus. Nah, dan kemudian di hari Minggu inilah terjadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini. yang kemudian disebut Paskah itu. Iya. Ya. Kalau boleh tahu, mungkin Mbak Nadine dan Mbak Sheryl tahu, drama-drama penyaliban Yesus itu adanya di ibadah yang hari apa ya, kalau boleh tahu? Kalau nggak salah kan saya lihat ada drama penyaliban Yesus gitu. Dia lagi dicambuk, lagi bawa palang salib gitu. Kalau nggak salah ada juga di perayaan sebelum Paskah, entah di hari Jumat atau hari apa. Iya, kayaknya kebanyakan di Jumat Agung kan karena pas banget ke penyalipan dan kematiannya di situ. Banyak drama-drama kisah Tuhan Yesus. Oke, begitu baiknya Tuhan Yesus ya. Dia rela banget menebus dosa-dosa kita di dunia ini gitu. Benar-benar. Mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita gitu. Wah, jadi pengen login nih. Boleh. Biasa toleransi. Gerak-gerak kameranya, Pak. Sorry ya, sobat damai, bercanda. Mungkin ada mama saya bercanda ini, Mak. Mungkin mama saya nonton mungkin. Ya, disclaimer dulu ya teman-teman sobat damai, ini Mbak Sheryl, Mbak Nadine ini Protestan ya. Iya. Mungkin menjelaskan soal yang ini yang lebih mengarah ke Katolik mungkin kurang apa ya? Iya. Kurang dalam gitu Iya, ya. benar-benar. Tapi dari Protestan nggak ngerayain Paskah atau gimana? Atau ngerayain? Kami merayain Paskah sama Jumat Agung. Tapi ada di beberapa gereja di sini juga Rabu Abu, udah ya mereka merayain juga. Oke. Di sini gerejanya di mana? Enggak pas buat merek kan. Di GPIB Immanuel Iya, Oh, yang Bung Karno, iya. Oke. Ya, ini ada juga di sebelah kita nih lah, ada gereja GPPS nih. BPPS, Ya, sorry. GPPS. Ya, ini kalau sobat damai info sedikit, GPPS ini dulu yang sekarang ya, yang tepat berada di sebelah sekretariat Duta Damai NTB. Dulunya ini pernah dibom nih ya, gereja GPPS ini gitu. Jadi ada sejarahnya lah gitu. Nah, itu kita sebagai Duta Damai di sini sebagai kaum muda, tugas kami itu salah satunya itu mengkonter narasi-narasi kebencian, hoax yang merusak persaudaraan, toleransi yang mengkampanyekan toleransi gitu, biar apa namanya hal-hal yang kayak tadi yang saya ceritain soal pengeboman gereja itu di samping ini nggak terulang lagi lah di masa sekarang tuh. Nah, sebagai penutup nih, aduh, nggak terasa cepat banget rasanya. Ini kan kita di Duta Damai ini setiap ada narasumber yang hadir gitu, kita selalu tanya itu, menurut mereka damai itu apa sih gitu. Mungkin Mbak Nadine atau Mbak Sheryl nanti bisa ngejelasin damai itu apa sih, atau toleransi itu sih seperti apa sih, atau ada pesan-pesan perdamaian, pesan-pesan cinta gitu, persatuan atau sebagainya mau disampaikan ke sobat-sobat damai sebagai kata penutup, boleh. Mungkin bisa mulai dari Mbak Sheryl dulu. Kalau menurut aku damai itu 3 kata ya.
bersyukur, menghargai, dan menerima. Waduh. Bisa diulang lagi apa 3 kata? Iya. Jadi damai itu bersyukur, Syukur, menghargai, menghargai, dan menerima. dan menerima. Tolong ditulis di bawahnya ya, editor ya. Siap-siap direpotin ya, editor ini. Kalau Mbak Nadine mungkin? Hampir sama sebenarnya konsepnya. Kalau menurut aku damai, perasaan damai kita bisa dapat tuh ketika kita bersyukur. Jadi mungkin kalau kita ngeliat orang-orang yang perang antar agama atau mungkin ada salah satu agama yang tidak diperbolehkan ibadah, itu mungkin orang-orang yang ngelarang itu hatinya lagi nggak damai, hatinya lagi nggak bersyukur gitu. Jadi dia ikut campur urusan orang lain seperti itu karena dia nggak bisa bersyukur gitu kan dengan apa yang udah dia punya gitu. Jadi buat dan saya juga berharap bahwa damai dan rasa bersyukur itu selalu ada di hati semua orang, karena dengan begitu ya dunia akan menjadi damai setelahnya seperti itu. Oke, luar biasa. Luar biasa ya Mbak Nadine memaknai damai itu seperti apa gitu ya. Semoga kata-kata kita soal makna kita soal damai itu buat kita semua ya, nggak cuma di mulut tapi juga di hati dan di tindakan juga, bahkan dalam pikiran kita harus selalu damai gitu. Ya baik, terima kasih. Atau ada closing statement gitu soal apa? Coba. Selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk seluruh umat Kristiani di seluruh Ulang dunia. dong yang kompak gitu. Oke. Satu, tiga. Selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Ya. Terima kasih. Ya, saya juga sebagai Nanda Mulajati, sebagai umat Muslim di sini juga merayakan selamat Hari Raya Paskah dan Jumat Agung juga untuk besok gitu. Semoga damai selalu, damai itu Indonesia ya. Yes. Ya baik, mungkin udah segitu aja dulu dari kami. Sampai jumpa di Duta Damai Talk selanjutnya. Dadah. Dadah. Damai itu Indonesia.